Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan tata cara berikut cara-cara untuk menetralisir orang yang terkena penyakit santet ya pemirsa. Jadi ini saya bagikan karena berhubung pengalaman yang udah saya sering gunakan untuk saya sendiri maupun orang lain. Jadi sempat saya mendapat sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya mungkin terkena gangguan gaib, sihir ataupun apa itu guna-guna santet. Di sini akan saya ulas ataupun saya bagikan tata caranya untuk kalian ataupun kerabat kalian yang mungkin terkena santet ataupun guna-guna. Cara ini juga bisa untuk memprotek diri kita ya, benteng diri kita juga bisa cara ini, tetapi lebih dominan ke menetralisir santet ataupun santet tidak akan bisa menembus ke diri kita insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan saya ulas di sini berikut tata caranya untuk membuat perisai ataupun proteks ataupun untuk membuang santet. Yang perlu Anda siapkan adalah air cucian beras. Ini yang pertama. Jika Anda menemukan ataupun dimintai tolong sama seseorang untuk mengobati orang yang terkena santet, ya jangan lupa pagarin dulu diri Anda, baru lakukan cara ini ya. Sediakan air yang bekas cucian beras ya pemirsa. Kalau orang Jawa itu bisa mengatakan itu air leri ya, kalau sekarang kan air cucian beras ya. Itu kalau kalian habis mencuci beras, itu airnya yang putih itu disisihkan itu bisa untuk menetralisir santet, bisa untuk penglaris dagangan juga ya. Air cucian beras ini memang sangat berfungsi sekali untuk dalam dunia metafisika. Ketika Anda sudah siapkan air cucian beras tersebut, lalu taburi garam secukupnya saja, kasih garam secukupnya saja. Habis itu bacakan Al-Fatihah 1 kali ya, Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, terus Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali, lalu kalimat syahadat 1 kali. Lanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana ya, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim 300 sampai 311 kali dalam bilangan ganjil. 313 ya gitu nggak apa-apa, tetapi anjuran dari saya dari sini 311 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim 311 kali ya. Jadi ketika sudah dibacakan sampai 311 kali, lalu tiupkan ke air cucian beras tersebut. Ketika sudah, lalu air tersebut buat mandi target yang terkena penyakit santet.
ataupun buat diri Anda untuk memprotek biar santet tidak bisa masuk ke dalam tubuh Anda, silahkan buat mandi ya. Jika dimandikan sama pasien yang terkena santet ataupun guna-guna, itu ketika kita mandikan rutin selama 7 hari berturut-turut, insya Allah akan netral kembali ya. Ini berbagi pengalaman saja pemirsa, karena ini sudah saya sering lakukan ya. Dan saya pun saat ini pun sering untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini pengalaman ya pemirsa, ini boleh Anda gunakan. Baik yang sudah terjun dalam dunia spiritual, ini juga perlu sekali ya, karena untuk memprotek diri kita biar hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak bisa menembus ke dalam diri kita. Seperti itu. Karena santet ini ada level ya pemirsa, ada levelnya. Santet ada levelnya. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ya, ada yang mingguan, ada pun juga yang hitungan hari. Kalau hitungan hari itu biasanya 3 hari. Ya, kemarin saya habis ngelayat di tempat sono ya, jauh dari perkampungan sini, itu terkena santet pemirsa. 3 hari langsung lewat. Karena kalau santet yang hitungan hari itu udah santet yang level tinggi pemirsa. Karena kadang orang dibikin sakit-sakitan, itu yang biasanya yang santet tahunan ya, dibikin sakit-sakitan, ataupun yang santet bulanan. Tetapi kalau yang hitungan hari ini lebih berbahaya. Ini udah level papan atas. Jadi untuk kalian semua dimanapun Anda berada, kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh takut sama hal-hal seperti itu. Karena hidup dan matinya manusia itu ada di tangan Gusti Allah, bukan di tangan manusia ya. Jadi kalian tidak boleh takut, tetapi kita sebagai manusia tetap harus waspada ya. Dengan cara ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kalian semua ya, dengan cara mandi dengan air cucian beras, dengan kita bacakan kunci ayat suci Al-Quran ya, Al-Fatihah 1 kali. Pertama ditaburin garam, habis ditaburin garam kita bacakan Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali ya, Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali, lalu kalimat syahadat 1 kali. Lanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim sampai 311 kali. Habis itu tiupkan ya, lalu air cucian beras tersebut buat mandi kita selama 7 hari. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya, insya Allah tidak akan tembus ke diri kita. Ya, jadi ini pengalaman nih pemirsa untuk kalian. Untuk pemirsa yang kemarin sempat minta tolong kepada saya dari subscriber ya, yang katanya kena penyakit apa itu, mudah-mudahan dengan cara ini bisa ya. Mandikan saja, kalau enggak direndam kakinya pakai air yang sudah kita bacakan ini, air cucian beras ya, ingat ya, air cucian beras setiap pagi ya. Sediakan air cucian beras, taburin garam ya, taburin garam, diaduk, habis itu kita bacakan lafaz-lafaz ya yang tadi udah saya bacakan. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa sedikit membantu memecahkan permasalahan Anda ya. Ini pengalaman ya pemirsa, jadi ini udah saya buktikan. Karena dengan media air cucian beras ini banyak sekali manfaatnya ya. Bisa juga untuk penglaris dagangan ya. Kalau kita sering mandi dengan
air cucian beras ataupun membasuh muka kita dengan air cucian beras setiap pagi, muka kita pun akan putih seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan doa-doa yang udah saya jabarkan ini tadi, berfungsi untuk menolak santet, menetralisir santet ya, dan bisa juga untuk penglaris dagangan. Itu saja mungkin pemirsa di dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Akhir kata dari saya, Ngopang Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.